Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Triwidyastuti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. 3. Menganalisa penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. 4. Menyusun RPP berdiferensiasi. 5. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. 6. Melakukan asesmen sesuai dengan tujuan dan kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Langkah pertama dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yaitu dengan menganalisa kebutuhan dasar murid berdasarkan 3 aspek yaitu 1. Kesiapan belajar murid. Kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Guru harus mengetahui kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya, membantu murid menyadari bahwa kecocokan antara dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 3. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Guru menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat. 1. Konten. Guru menyesuaikan materi atau konten dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 2. Proses. Guru perlu memberikan variasi proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. 3. Produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi pembelajaran berdiferensiasi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan warga masyarakat. Sebagai pendidik, kita harus menyediakan lingkungan belajar yang dapat memaksimalkan potensi yang ada pada murid kita. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik harus mengerti kebutuhan muridnya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengakomodir keragaman murid dengan melakukan pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yaitu mandiri, inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, dan reflektif. Dalam hal ini, guru harus mempunyai pemikiran bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik bagi muridnya. Sedangkan peran guru penggerak yaitu mampu memotivasi murid dan mendidik karakter baik bagi muridnya.
Di pembelajaran berdiferensiasi, merancang pembelajaran bukanlah merancang 28 pembelajaran untuk 28 siswa. Karena pembelajaran berdiferensiasi merespon kebutuhan belajar siswa. Pendidik yang sudah mempelajari nilai dan peran guru penggerak pastilah mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Guru dapat melakukan pendekatan IA melalui tahapan kerja. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mempunyai visi yang berpihak pada murid. Guru harus merancang visi untuk diwujudkan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan budaya positif di sekolah yaitu 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Posisi kontrol. 5. Segitiga restitusi. Sebagai seorang pendidik, harus menerapkan budaya positif. Melalui pembiasaan budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi akan terlaksana dengan baik. Guru dapat mengakomodir keragaman murid dengan melakukan pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kesimpulan, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara karena berpihak pada murid. Dalam mewujudkan keberpihakan pada murid, seorang pendidik harus mengetahui nilai dan peran guru penggerak karena merupakan komponen yang akan mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, diperlukan visi yang jelas dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada murid sekaligus mewujudkan budaya positif dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.